Who, Mr. Right? Yeah, Mr. Right. Go! Yeah, I think I'm in love with them. Is that stupid? Yes. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang bersiap-siap menanti pacarnya. Wanita tersebut bernama Martha. Ia adalah seorang gadis polos dan hiperaktif yang tidak mengerti fashion. Saat dia bersantai menunggu pacarnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan pacarnya bersama selingkuhannya. Pacarnya tersebut menjelaskan kepadanya, jika ya begitulah dia adanya. Dia tidak bisa dengan satu perempuan. Dan akhirnya Martha memutuskan pacarnya tersebut. You got no sense of adventure. Di sisi lain, terlihat seorang pria berada di hotel untuk menemui seseorang yang sudah menyewanya. Pria itu bernama Francis, yang merupakan pembunuh bayaran. Tadinya, ia datang ke hotel itu untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan wanita yang menyewanya. Namun, tiba-tiba saja ia malah menembak wanita yang menyewanya. Okay. Nobody's perfect. Kemudian di kediamannya, Martha terlihat sangat kacau dan galau akibat hubungannya yang kandas begitu saja karena diselingkuhi oleh pacarnya. Kedua sahabatnya itu pun menariknya keluar dari sana. Di tempat lain, Hopper dan teman-teman merencanakan penangkapan Francis. Hopper merupakan pembunuh bayaran yang sama seperti Francis. Namun karena ingin balas dendam, ia menyamar menjadi agen rahasia. Malam harinya, saat Francis berada di sebuah pesta pernikahan, Hopper dan timnya melakukan penyerangan. Namun Francis yang hebat mengelak dari semua tembakan dan balik membuat semua pasukan Hopper kalah. Who shoots cake? Sedangkan di lain sisi, Martha dan kedua sahabatnya pergi mendatangi klub untuk menghilangkan kegalauan Martha. Keesokan pagi di New Orleans, terlihat Hopper menyamar menjadi agen FBI bernama Leonard Knox. Ia bersiap-siap untuk menangkap Francis. Saat keluar dari kamar hotel, tiba-tiba saja seorang detektif menyapa Hopper. Lalu di tempat lain, tepatnya di Zeus Place, tempat di mana penangkaran kucing dan hewan lainnya berada. Martha diajak ke sana untuk melihat-lihat kucing yang pada akhirnya mereka berakhir tragis dengan dicakar kucing-kucing itu. I'm really sorry, Sophie. Sophie pun menyuruh Martha untuk pulang. Sebelum pulang, Martha singgah di sebuah minimarket. Dan tiba-tiba, saat hendak ke kasir untuk membayar belanjaannya, ia bertabrakan dengan seorang laki-laki. Ya, itu adalah Francis, si pembunuh bayaran. Saat itu, semua barang yang berada di dekat mereka terjatuh. Namun dengan sigap, Francis menangkap semua barang itu yang membuat Martha kaget dan takjub. Setelah itu, Francis malah langsung mengajak Martha berkencan. Dan dengan kepolosan yang Martha miliki, ia pun mengiyakan ajakan itu. Francis selalu menceritakan kepada Martha jika ia adalah seorang pembunuh bayaran. Namun Martha hanya menganggap itu lelucon. Dari scene ini terlihat mereka yang makin akrab dan cocok. Di perjalanan, tiba-tiba saja ada orang yang ingin menyerang mereka dengan senapan sniper. Namun gagal karena Francis berhasil menghindari bidikan itu. Malam harinya, Francis mengajak Martha ke sebuah klub dan bersenang-senang sambil menari di sana. Singkat cerita, mereka semakin dekat dan saling menceritakan kehidupan mereka satu sama lain. Hubungan mereka pun makin intim dan mereka sudah mulai saling jatuh cinta satu sama lain. You really do like dragons, huh? And bonus tigers. But you park those dragons right here. I'm big jumpy. I'm just a little nervous. I think I like you. Keesokan paginya, Martha mendapat surat dari Francis yang ia tinggalkan di atas bantal bersama sebuah kalung. Isi dari surat itu adalah ajakan untuk bertemu nanti malam dari Francis. Di tempat lain, terlihat Hopper sedang mengawasi Francis bersama rekan FBI-nya. Saat di apartemen, Sophie kaget melihat Martha yang pagi-pagi sudah sibuk menyiapkan sarapan. Dari raut muka Martha, terlihat ia sangat bahagia setelah bertemu dengan Francis. Sophie yang melihat itu merasa senang. Akhirnya, Martha bisa melupakan mantannya yang brengsek itu.
Yeah, I think I'm in love with them. Is that stupid? Yes. Hard yes. I don't know. Like you said, Mr. Right. Kemudian saat di kafe, Hopper bertemu dengan salah satu rekan FBI-nya dan mereka mulai menceritakan tentang Hopper asli, agen rahasia yang ia sebut pintar menyamar dan telah menghilang sejak 20 tahun silam. Tanpa diketahui oleh rekannya, Hopper yang sedang mereka ceritakan berada di depan matanya sendiri. Ya iyalah, Hopper kan lagi nyamar. Aduh, gimana sih? Lanjut cerita, malam harinya Martha dan Francis tampak sedang dinner di sebuah restoran. Namun ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Dia adalah mantan rekan agen rahasia Hopper yang berniat untuk menghabisi Francis. Francis yang mengetahui keadaan tidak aman langsung menghampiri pria itu dan mengajaknya keluar dari restoran untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah pertengkaran itu, laki-laki itu tewas dan Francis kembali ke dalam restoran untuk menemui Martha. Ia berkata jujur kepada Martha jika ia telah membunuh seseorang. Martha yang begitu polos menganggap Francis sedang bercanda. Lanjut cerita, beralih kepada seorang mafia bernama Richard Cartigan. Ia sedang berdiskusi dengan kedua adiknya, Von Cartigan dan Johnny Moon, tentang mafia pesaing mereka yang kembali membuat resah. Von kemudian menawarkan untuk menyewa pembunuh bayaran yang terkenal suka memakai hidung badut untuk menyelesaikan masalah mereka. Awalnya Richard menolak itu, namun karena Von mendesaknya, akhirnya ia menyetujui ide adiknya tersebut. Scene berpindah kepada Martha. Ia kembali bertanya kepada Francis tentang jati diri Francis yang sebenarnya. Kemudian Francis hanya mengaku dirinya adalah Mr. Right kepada Martha. Lalu Francis menunjukkan sebuah trik. Trik ini meningkatkan konsentrasi dengan melatihnya menggunakan pisau. Dan seketika Martha pun langsung bisa melakukan trik itu. It doesn't matter what I feel. Martha. Keesokan harinya, Martha tanpa sengaja melihat bekas luka yang ada pada tubuh Francis. Saat di mobil, ia menanyakan hal itu kepada Francis. Francis menjawab, ia mendapatinya saat sedang perang. Sontak, Martha hanya tertawa mendengar pengakuan Francis. Saat Francis ingin menemui seseorang yang berada jauh dari tempat itu, terlihat ada orang lain yang memata-matainya. Singkat cerita, Von dan Johnny sebenarnya berencana untuk membunuh Richard karena mereka ingin menguasai kelompok mafia. Agar dapat melaksanakan itu, mereka pun merekrut Francis untuk melakukan pembunuhan. Lanjut, Francis tampak bingung saat bertemu dengan orang yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Ia makin dibuat bimbang karena yang datang bukanlah Richard, melainkan sebut saja namanya Jimmy. Akhirnya, karena kesal, Francis membunuh pria itu. Sontak, Martha yang melihat itu pun kaget bukan main. Ia juga ketakutan dan menyuruh Francis untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di apartemen, saat Martha beranjak masuk, Francis meminta maaf kepadanya. Namun Martha mengabaikan itu. Di kediaman mafia Richard, ia berdiskusi kembali dengan adik-adiknya dan bertanya kepada mereka, kenapa pesuruhnya malah dibunuh oleh Francis. Oleh sebab itu, Richard menyuruh para adiknya itu menyiapkan 10 orang untuk mendatangi apartemen gadis itu yang kebetulan Johnny sudah mendapat alamatnya karena ia membuntuti mereka kemarin. Saat di apartemen, Martha hanya merenung karena syok. Sophie yang mencoba mengajaknya bicara tidak menemukan jawaban apapun. Namun saat Sophie berkata ada agen FBI ingin menemui dia, ia pun keluar dari kamarnya. Agen FBI itu adalah Hopper. Hopper menceritakan tentang Francis yang sudah lama menjadi pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Sebenarnya Francis telah berhenti dari pekerjaan itu, tapi orang-orang masih saja menyewa dirinya untuk melakukan pembunuhan. Jadi karena gangguan mental, siapapun yang menyewanya untuk melakukan pembunuhan, ia akan membunuh orang tersebut. Diketahui Francis ini dulunya adalah anak didik Hopper, makanya ia mengetahui semua tentang Francis. Keesokan harinya, Martha menghampiri Hopper dan di sana mereka berbincang banyak mengenai Francis. Hopper mengatakan kepada Martha jika Martha telah membuat laki-laki kesepian yang selalu menyendiri di hotel menjadi bahagia. Do you think I'm in danger? You're clearly an asset to him.
Beralih kepada Vaughn dan Johnny, terlihat mereka sedang berbincang dengan Steve, seorang pembunuh bayaran juga. Mereka menyewanya untuk membunuh Francis. Hopper yang sedang menunggu di apartemen Martha tiba-tiba dikagetkan dengan Francis yang langsung menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Francis pun membawanya ke kamar apartemen Martha. Di sana juga sudah ada Martha yang tiba-tiba saja mengajaknya untuk putus. Namun seketika suasana menjadi hening dan membuat mereka beromansa di ruangan itu. Lalu mereka dikagetkan oleh Sophie dan mereka pun menghentikan kegiatan mereka. Saat itu juga sebuah walkie-talkie dari rekan FBI Hopper bersuara. Mendengar itu, Martha mengatakan kepada Francis jika Hopper bukanlah agen FBI, melainkan rekan Francis dahulu yang kebetulan memiliki dendam kepada Francis. Kemudian mereka akan meninggalkan apartemen, namun di sana sudah ada Steve yang sedari tadi bersiap untuk menghabisi Francis. Dengan sigap, Francis menghindari setiap tembakan yang ada dan menghajar semua anggota yang dikirim mafia itu. Tak berhenti di sana, Vaughn dan Johnny datang untuk melakukan serangan bersama banyak anak buahnya. Melihat banyaknya anak buah dari Vaughn, Francis pun meminta izin kepada Martha untuk kali ini saja melakukan pembunuhan. Namun Martha tidak menghiraukannya. Kemudian Francis melakukan negosiasi dengan Vaughn agar semuanya tidak mati di tangan Francis. Namun Vaughn menolaknya. Ternyata Francis sudah mengenal Vaughn saat ia berada di New Jersey dulu. Dari keributan itu, Francis kalah dan mereka membawa Martha sebagai sandera. Kemudian datanglah Hopper yang melihat Francis telah terbaring lemah. Berbeda dengan Francis, Hopper tidak kunjung berhenti menjadi pembunuh bayaran dan malah mengajak Francis kembali bergabung menjadi pembunuh bayaran. Saat itu, rekan FBI Hopper datang dan mendengar semua percakapan antara Francis dan Hopper. Melihat itu, dengan gilanya, Hopper menembaknya dengan beberapa tembakan hingga tewas. Scene beralih di kediaman mafia. Richard mendengus kesal kepada Steve karena tidak membunuh Francis. Karena kesal, ia pun menghajar Steve juga Vaughn, adiknya sendiri, karena tidak becus dalam menangani masalah. Lalu Richard pun menyuruh Vaughn untuk membawa Martha dari tempat itu. I don't give a shit if you tell mom that I beat your ass either. Di sisi lain, Martha yang disandra malah mengejek Vaughn dan Johnny. Kesal diejek, mereka pun menampar Martha. Lalu Martha mengancam mereka jika Francis akan tiba untuk menyelamatkannya dari sana. Di tempat lain, Francis mendatangi Steve dan bertanya berapa banyak lawan di sana. Jadi, Steve ini memang dibayar untuk membunuh Francis. Namun, karena mereka sama-sama pembunuh bayaran, Steve tidak akan melakukan itu. Akan tetapi, ia akan tetap berada di sana karena ia telah dibayar oleh Vaughn. Akhirnya, Steve memberikan pertanda kedatangannya dengan menembakkan gedung itu memakai M16 yang diberikan Vaughn tempo hari. Vaughn dan lainnya bersiap untuk kedatangan Francis. Akhirnya tibalah Francis di sana dan ia pun menghabisi satu persatu dari mereka. Saat ingin menghabisi Richard, mendadak ia mengurungkan niatnya karena Vaughn mengakui jika ialah yang menyuruh Francis untuk membunuh Richard. Karena merasa itu adalah urusan keluarga, maka Francis pun meninggalkan mereka berdua. Hingga terjadi baku hantam di antara kakak beradik tersebut. Francis mencari Martha yang sedang disandra. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan yang di sana sudah ada Bruce, tangan kanan Richard. Terjadilah perseteruan di antara mereka. Tiba-tiba karena refleks, Bruce malah mengambil granat yang dimana ia sangat takut dengan benda itu. Lalu Francis mencoba menenangkannya dan mengambil granat itu dari tangannya. Selain itu, tiba-tiba Steve datang dan ingin membunuh Francis. Namun, dengan tenang, Francis menawarkan kesepakatan kepadanya. Akhirnya, Steve mengakui jika dia lebih menyukai Francis daripada para bajingan itu. Lalu, Francis menyelamatkan Martha yang sedang disekap, dan mereka pun meninggalkan rumah itu. Tidak berhenti di sana, tiba-tiba Hopper datang menghabisi Francis dengan beberapa tembakan. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sisi lain, Johnny datang berniat menghabisi Martha.
Namun karena Francis sudah mengajarkannya beberapa trik, ia pun bisa mengalahkan Johnny. Ketika menelusuri lorong rumah untuk mencari Francis, tiba-tiba saja Martha bertemu dengan Vaughn. Dan Vaughn menanyakan keberadaan Johnny kepada Martha. Namun akhirnya Vaughn terbunuh oleh Martha. Di depan rumah mafia itu, hujan mulai mengguyur Hopper dan Francis yang sama-sama mulai kelelahan. Tiba-tiba saja datang Steve dan ia menembak Hopper dengan bangga. Ia sangat senang telah membunuh Hopper, karena siapapun yang dapat membunuh Hopper akan diberikan $5 juta. Akhirnya, Martha datang menghampiri Francis, dan terlihat mereka sangat bahagia karena berhasil menaklukkan semua lawan di sana. 2 bulan kemudian, Martha dan Francis sedang melakukan liburan ke Lai Chen, Vietnam Utara. Kala itu mereka sedang menikmati makan siang. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengawasi mereka dari sebuah mobil. Dan tentu saja Francis telah mengetahui itu. Dan langsung menyuruh Martha menghampiri pria itu dan menembaknya. Dengan begitu, film pun tamat. Mr. Right merupakan film yang rilis pada tahun 2015, hasil garapan sutradara Paco Cabisias. Film yang bercerita tentang kisah cinta wanita dan pembunuh ini dibintangi oleh Anna Kendrick dan Sam Rockwell. Pesan moral yang kita dapatkan dari film ini, jadilah manusia yang percaya diri agar orang tidak memandang rendah kemampuan kita. Selain itu, cinta bisa mengubah segalanya, bahkan seorang pembunuh bayaran bisa berubah karena cinta. Film ini berhasil masuk dalam 2 nominasi penghargaan di Teen Choice Award tahun 2016, yakni untuk kategori Actress and Choice Movie Comedy. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching, bye-bye!